Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, tidak lama lagi, tepatnya pada tanggal 27 November 2024, Kota Semarang punya gawe yang besar, yakni pemilihan umum wali kota, wakil wali kota atau Pilwalkot. Guna menunjang kesuksesan Pilwalkot ini, persiapan dilakukan sejak hasil pemilu 2024 diumumkan, mulai dari perencanaan, pengumuman jalur perseorangan hingga rekrutmen petugas. Sepanjang perjalanan persiapan Pilwalkot ini, sejumlah partai politik baik yang memiliki kursi di DPRD Kota Semarang maupun tidak mulai ramai-ramai mencari kandidat yang bakal diajukan. Demikian juga sejumlah kelompok masyarakat, relawan hingga LSM pun ikut ramai-ramai membincangkan Pilwalkot 2024 ini. Membaca peta koalisi saat ini tentu membutuhkan ketelitian karena politik setiap saat bisa berubah. Belum lagi peran kelompok masyarakat dan relawan yang juga ikut mewarnai keputusan partai politik dalam menentukan sikap. Hasil survei juga menjadi salah satu patokan atau indikator dalam menentukan pilihan. Pemirsa, yang tak kalah menarik adalah di tengah riuhnya partai politik menentukan kawan koalisi dan masyarakat menunggu hasilnya, kita tidak boleh melewatkan perhatian pada persiapan pelaksanaan Pilwalkot Kota Semarang 2024 ini. Jangan sampai persiapan yang dilakukan ada masalah sehingga kualitas berdemokrasi kita terganggu. Namun untuk mengetahui secara persis, DPRD Kota Semarang mengadakan dialog interaktif terkait pelaksanaan Pilwalkot 2024 ini. Menciptakan pemilu yang jujur dan adil demi demokrasi yang berkualitas tentu menjadi tema yang menarik untuk didialogkan bersama DPRD Kota Semarang. Baik pemirsa, tentu narasumber yang hadir adalah narasumber yang berkompeten sesuai dengan ilmu kepakarannya. Narasumber yang pertama kita sambut dengan meriah luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Wahyu Winarto. Dan narasumber yang kedua, beliau adalah PLT Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang. Beliau adalah Bapak Yudi Hardianto Wibowo. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Bapak Henry Cassandra Gultom selaku Ketua KPU Kota Semarang. Baik pemirsa, perlu saya ingatkan bahwa tayangan kali ini juga disiarkan di Simpang 5 TV dan KIS FM. Kita akan mengetahui bagaimanakah perkembangan persiapan Pilwalkot Kota Semarang dan apa saja kira-kira tantangannya dan bagaimana pula strategi yang dibangun untuk tetap menjaga kualitas demokrasi di Kota Semarang. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa, inilah dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang, menjaga kualitas demokrasi di Kota Semarang. Baik, luar biasa. Tadi kabarnya baik semua ya, alhamdulillah hari ini. Tapi apa nih yang membuat sibuk akhir-akhir ini, Pak Lilo? Ya, terima kasih waktu yang berikan pada saya. Mungkin seperti agenda yang sudah disampaikan, artinya ini kan Pilwalkot di Kota Semarang. Kita sebagai anggota partai tentunya kita masih ada agenda walaupun kemarin sudah pilek, artinya kita sudah kerja keras gitu. Ya. Ya, ini masih ada agenda Pilwalkot yang memang agenda besar di Kota Semarang. Tentunya kami yang di partai ini mempersiapkan betul dari penjaringan ya. Kita sibuk penjaringan calon wali kota maupun wakil wali kota, Mbak. Saya kira itu. Siap. Jadi masa-masa ini disibukkan dengan persiapan Pilwalkot ya. Pak Yudi, bagaimana akhir-akhir ini, adakah highlight atau update terkini seputar pemerintahan barangkali? Ya, terima kasih Mbak Putri ya, terkait dengan update situasi akhir-akhir ini. Memang kalau dari sisi pemerintahan ini sudah triwulan kedua. Nah, artinya kalau dari kami kacamatanya program kegiatan yang diselenggarakan Pemkot ini kan kalau di triwulan pertama itu agak landai karena banyak persiapan. Triwulan kedua mulai tancap gas untuk semua program kegiatan. Kebetulan
kebetulan memang saat ini berbarengan dengan persiapan untuk pelaksanaan pemilu kada. Sehingga intensitas kesibukannya luar biasa ya. Baik yang dilaksanakan wali kota, sekda maupun perangkat daerah ini baik dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan tahun lalu maupun dalam persiapan-persiapan untuk menyiapkan segala sesuatunya bersama KPU dan DPRD tentunya untuk bisa terselenggaranya pemilu kada nantinya tanggal 27 November dengan baik itu. Amin, amin. Tentu itu bukan pekerjaan yang mudah ya, apalagi mengingat ini semakin dekat waktunya. Baik, Mas Nanda, apa yang tentu ya, kalau pertanyaan ini sepertinya kayak Mbak nggak tahu aja gitu ya. Tapi boleh dong diupdate apa persiapan terkini atau update terkini yang bisa di-share kepada masyarakat dan pemirsa, silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri, Mas Lilu dan Pak Yudi. Saya kira saya sedikit mengkoreksi tadi Pak Lilu tadi ya, bukan pilek ya Pak. Kalau pilek minumnya obat flu berarti ya. Pilek maksudnya. Habis pilek tadi udah, habis pilek kan. Kayaknya sehat-sehat aja nih Pak Lilu. Iya, alhamdulillah sehat ya. Habis pilek katanya. Jadi memang kemarin itu tidak terasa kita sudah melaksanakan pemilihan umum ya, memilih presiden sampai dengan DPRD Kota tanggal 2 Mei kemarin. KPU Kota Semarang juga sudah menetapkan perolehan kursi dan juga calon terpilih. Lalu kemudian sebenarnya yang juga mungkin belum diketahui oleh masyarakat bahwa dari awal tahun sendiri pun kita juga sudah mempersiapkan terkait tentang persiapan Pilkada serentak 2024 karena memang diamanatkan di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu memang pemilihan kepala daerah serentak itu dilaksanakan pada bulan November 2024 yang akhirnya kemudian disepakati tanggal 27 November 2024 dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah yang menjadi poin penting adalah jumlah kursi yang hasil dari pemilu terakhir itu kan yang juga dijadikan pijakan. Alhamdulillah kemarin juga di pemilu 2024 untuk Kota Semarang kan tidak ada sengketa terkait tentang jumlah atau kemudian hasil penghitungan suara untuk di tingkatan Kota Semarang, hingga kemarin kita sudah menetapkan kursinya. Langkah-langkah selanjutnya juga kita pada bulan Februari, jadi pada waktu bulan Februari itu kan kita tanggal 27 Februari itu kita sudah mengumumkan ke publik tentang pendaftaran pemantau pemilu. Itu kan masih proses rekapitulasi Mas Lilu, jadi masih rekapitulasi tingkat kota, itu kita sudah mengumumkan untuk pendaftaran pemantau pilkada. Karena kalau pendaftaran pemantau pilkada itu pendaftaran di KPU, kalau pemilu itu di Bawaslu. Nah, jadi prosesnya sudah ada di sana, lalu kemudian juga di di awal bulan kemarin kita juga sudah membuka untuk pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan. Sudah kita tunggu sampai hari terakhir, sampai jam 12 malam Pak Lilu tak kunjung ada yang datang, sehingga memang di dalam proses Pilwakot Semarang 2024 besok tidak ada calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan. Jadi besok itu bisa dipastikan semuanya murni dari jalur partai politik kan begitu. Okay. Nah, ini biar panjang nih Mbak ya, biar sekalian. Mungkin bisa disimpan lainnya nanti ya. Oke, siap Mas Nanda ya. Baik, kalau tema kita pada hari ini baru warming up ya kan. Kalau tema pada hari ini menarik sekali, menjaga kualitas demokrasi di Kota Semarang. Sebelum kita lebih detail bagaimana pelaksanaan dan juga update Pilwalkot, saya mungkin pengen tahu seperti apa sih Bapak perkembangan kualitas berdemokrasi warga di Kota Semarang. Mungkin jika bisa kita mengaitkan, Linier ini merupakan salah satu kota besar juga di Indonesia. Apakah juga mencerminkan juga berdemokrasi masyarakat seluruhnya di Indonesia? Apakah sudah termasuk ideal begitu untuk kualitas berdemokrasinya? Pak Lilu silahkan. Ya, tentunya kita pahami dulu bahwa pemilu atau Pilwakot ini kan pestanya masyarakat kan gitu. Jadi kita harus melaksanakan itu harus dengan dengan rasa senang lah, jangan ada tekanan-tekanan lain. Di Kota Semarang juga sudah beberapa kali melakukan
Pilwakot ini sudah beberapa kali, dan kita ketahui bersama bahwa hasil di Pilwakot yang sebelumnya itu kan hampir tidak ada masalah kan gitu. Artinya dari kacamata itu tadi yang disampaikan demokrasi terus apa yang asas-asas pemilu kan sudah dilaksanakan juga dan hasilnya juga baik. Dan ini kita punya apresiasi juga lah kepada pemerintah Kota Semarang, baik dari tingkat kota, dari tingkat kecamatan maupun kelurahan beserta KPU dan jajarannya menyiapkan pilkada di Kota Semarang ini sangat baik, dan hasilnya juga kita ketahui sangat baik, dan harapan kita besok juga dalam pelaksanaan pilkada juga hasilnya mungkin harapan kita lebih baik lagi lah. Bisa lebih baik dalam kualitas berdemokrasi ya, tidak ada kendala dalam berdemokrasi. Saya ingin mendengar dari Mas Nanda dulu sebelum nanti ke Pak Yudi. Terkait pertanyaan yang sama, bagaimana menurut Bapak tentang kualitas berdemokrasi warga Semarang khususnya? Baik, sebenarnya saya tidak boleh harusnya berpendapat soal kualitas ini, karena saya kan bagian dari yang menyelenggarakan. Tapi kalau boleh memberikan fenomena bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu, kebetulan di 2019 saya juga sudah di KPU, partisipasi kita di 2019 dan 2024 itu nggak jauh beda, ada kenaikan tapi nggak jauh beda untuk tingkat partisipasinya Pak Lilo. Itu di pemilu legislatif dan presiden ya, sekitar 83, sekian persen. Kalau untuk Pilwakot itu kebetulan 2020 kita juga melaksanakan waktu itu kondisi pandemi ya, di mana semua pembatasan dilakukan di mana-mana termasuk juga di TPS. Kebetulan waktu itu calonnya juga tunggal di 2020, dan yang menarik adalah waktu itu tingkat partisipasi kita mencapai angka 68,6%. Itu tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada atau pemilihan wali kota di Semarang. 2005 kita itu 4 pasangan calon 66,16%, terus 66,68%, lalu kemudian di 2010 5 pasangan calon itu kita hanya 60,16%, 2015 kita 3 pasangan calon itu 65,43%, dan di 2020 1 pasangan calon kita 68,6%. Kita mengalami kenaikan sekitar 3, sekian persen dari pilkada sebelumnya. Hal ini bisa dimaknai, menurut saya ini menjadi salah satu indikator bahwa adanya kenaikan tingkat partisipasi masyarakat. Kalau dilihat dari angka persentase terlihatnya kecil ya, 68,6%. Tetapi kalau dari jumlah orang yang hadir, itu kita bisa menghadirkan atau membuat orang berpartisipasi sejumlah 805.024 orang. Itu jumlah yang sangat banyak. Dan tidak ada, yang menjadi lebih menarik lagi adalah tidak ada terjadinya itu proses penularan COVID-19. Maksudnya pasca dari kegiatan pencoblosan itu Pak Yudi dan Mas Lilo, itu tidak ada kenaikan grafik COVID-19. Tidak ada lonjakan COVID-19. Maksud saya itu juga menjadi salah satu indikator ya. Salah satu indikator dan juga catatan bersejarah juga ya, di mana kenaikan dan ini menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dan juga asas-asas berdemokrasi. Dan ketaatan masyarakat juga menjadi poin utama di dalam. Betul. Karena kan kita menambah regulasi-regulasi baru di situ, yang saya kira regulasi kepatuhan terhadap regulasi tersebut merupakan salah satu bentuk positif terhadap perkembangan atau pertumbuhan demokrasi yang ada di Kota Semarang. Siap, terima kasih. Berikutnya ke Pak Yudi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Baik, kalau tadi luar biasa ya pembicaraan yang cukup menarik di opening, bagaimanakah kualitas berdemokrasi di warga Kota Semarang. Tadi cukup menarik dari Pak Lilu dan juga Pak Nanda dengan data-data dan juga persentase kenaikannya. Dan
kita juga ingin mendengar dari Pak Yudi, seperti apa Pak Yudi melihat perkembangan dan juga dengan arus yang kita paham sendiri baru saja pemilu presiden begitu ya. Kemudian kita juga melihat sosial media yang marak luar biasa itu, apakah cukup berpengaruh dalam kualitas berdemokrasi warga di Kota Semarang khususnya? Silahkan Pak Yudi. Terima kasih Mbak Putri. Ya, terkait dengan kualitas demokrasi khususnya kita menyoroti di Kota Semarang ini ya. Tadi Mas Nanda sudah menyampaikan dengan data-data yang valid, termasuk kenaikan partisipasi masyarakat itu merupakan salah satu indikator memang. Indikator lainnya bagaimana kalau kita bisa bicara kualitas itu meningkat, antara lain adalah semakin hari menyelenggarakan pemilu di Kota Semarang itu terlihat juga semakin nyaman, kan seperti itu. Nyaris tidak ada konflik yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu tersebut. Sehingga ini merupakan salah satu indikator dan ini memang merupakan hasil kolaborasi, kerjasama, sinergi antara pemerintah selaku mungkin yang kalau penyelenggaranya kan KPU, kita punya hajat besar yang punya venue untuk penyelenggaraan pemilu itu, kerjasama sinergi dengan para partai politik khususnya, sehingga bersama-sama aparat keamanan pun kita bisa menyelenggarakan pemilu ini dengan damai, lancar, nyaris tanpa hambatan apapun. Ini merupakan indikator ada peningkatan kualitas, ya, termasuk juga kemudahan-kemudahan yang bisa kita berikan, fasilitasi yang kita berikan pada para penyelenggara maupun aparat-aparat yang lain yang ikut kita libatkan itu juga sebagai indikator bahwa pemilu atau demokrasi di Kota Semarang itu meningkat. Walaupun di sosmed itu seperti itu ya, sosmed ramai sekali, tetapi ketika pelaksanaan semuanya selesai dengan baik, ya, sehingga pasca pemilu pun kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang di luar ketentuan. Demikian. Semua aman dan terkendali ya. Tadi sedikit mengutip apa yang disampaikan Pak Yudi bahwa bagaimana semua berjalan aman begitu ya, terkendali, itu salah satunya adalah adanya koordinasi atau kolaborasi yang baik, yang apik begitu antar lembaga. Kalau Pak Yudi sendiri melihat bagaimana itu terjadi dalam persiapan Pilwalkot kali ini? Dalam persiapan ini pun juga kita sudah bergerak bersama ya. Kebetulan juga saya selain di PLT Kesbang juga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini Mas Nanda itu rutin sejak dini, sejak DP4 sudah disampaikan, kami sudah diajak bersama-sama mencermati semua daftar penduduk pemilih potensial pemilih pemilu ya. Nah, ini kami sudah terlibat sehingga ini sudah ada sinergisitas. Harapannya tidak lagi terjadi permasalahan dari data pemilih itu. Karena kalau yang dulu-dulu muncul isu-isu, kabar-kabar mengenai ada rekayasa, ada bagaimana penggelembungan suara dan sebagainya. Insya Allah kami secara sesuai dengan ketentuan bersama KPU ini sudah mengawal sejak dini, sejak awal. Sehingga diharapkan tidak terjadi nanti ada pemilih ganda, pemilih yang mencoblos 2 kali dan sebagainya. Karena identitas itu sekarang sudah mudah dideteksi keberadaannya. Nah, di samping itu tentunya persiapan lainnya termasuk support pemerintah terhadap KPU adalah bagaimana kami bisa memfasilitasi KPU. Nah, KPU dan Bawaslu mulai dari prasarananya, sarananya dan juga mobilitas yang lainnya. Supaya nanti KPU kalau sudah bisa menyelenggarakan dengan mudah, penyelenggaraan pemilu tidak banyak kendala, insya Allah kualitas pemilihan umum ini juga bisa terjaga. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Ke Pak Lilu kembali. Pak Lilu, tadi menarik ya apa yang disampaikan Pak Yudi bahwa koordinasi, kolaborasi antar lembaga itu juga luar biasa menjadi salah satu tolok ukur untuk kesuksesan Pilwalkot begitu. Dari DPRD Kota Semarang sendiri melihat persiapan sejauh ini, adakah catatan-catatan khusus yang Pak Lilu lihat begitu, yang perlu mungkin semakin di-highlight? Iya, tadi sudah disampaikan Pak Yudi, artinya data itu kan penting gitu.
Jadi jangan sampai hal-hal yang dirumorkan di luar itu bisa terjadi terkait ganda, pemilihan ganda itu sangat penting juga. Data persiapan penyelenggara pemilu tentunya itu sangat penting sekali dari Panwas, PPK itu kan kemarin juga saya bersama Pak Ketua KPU juga sudah melantik PPK, jadi tingkat kecamatan itu sudah luar biasa, sudah dipersiapkan betul. Saya kira kita melihat hasil atau penyelenggaraan pilkada tentunya tidak lepas dari persiapan gitu. Kita juga melihat persiapan KPU dan penyelenggara pemilihan ini sangat detail sekali, dan harapan kita ya apa yang dihasilkan nanti juga bisa memenuhi semua masyarakat elemen, termasuk kita ini yang menjadi pelaksana atau pengikut ya, peserta pemilu itu jadi puas juga dalam pilkada besok, Pilwakot nanti yang di Kota Semarang. Saya kira itu, Mas. Baik, penting sekali ya, salah satu indikatornya Pak Nanda juga bagaimana kepuasan dari peserta Pilwakot dari pemilihan tersebut. Dan ini yang menjadi menarik tadi, memang ada analisa-analisa tersendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang jangan sampai terjadi begitu. Tapi sebelumnya ini tadi sudah sempat diupdate juga sama Pak Nanda terkait update terkini. Tapi mungkin apa persiapan yang saat ini tengah dilakukan, dan juga mungkin ada hal yang perlu ditekankan bagi masyarakat untuk mengikuti agar kita bisa sama-sama menjaga stabilitas demokrasi. Silahkan. Baik, untuk terkini kemarin kita juga sudah membentuk panitia pilihan kecamatan, ada sekitar 80 orang se-Kota Semarang. Lalu kemudian hari Minggu kemarin kita juga melantik 531 panitia pemungutan suara, yaitu bagian dari KPU yang ada di kelurahan. Lalu kemudian hari Senin kemarin kita juga sudah meluncurkan secara resmi, jadi tagline kita juga, terus maskotnya apa, lalu kemudian jingle yang digunakan, atau kemudian lagu yang akan bersamai pelaksanaan Pilwakot 2024. Karena yang juga saya kira penting untuk diketahui oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia, bahwa besok itu tidak hanya pelaksanaan Pilwakot saja, tetapi juga bersamaan dengan pelaksanaan Pilgub Jawa Tengah. Jadi besok itu akan ada 2 kotak suara di TPS tanggal 27 November. Kotak yang pertama kotak Pilgub, kotak yang kedua adalah kotak Pilwakot. Nah, terkait tentang ini nanti saya kira di belakang kita akan bahasnya bagaimana sebenarnya untuk menjaga stabilitasnya. Tetapi kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa KPU intinya sangat siap untuk melaksanakan Pilwakot ini, karena nanti setelah kita melaksanakan pelantikan PPK, PPS, Sekretariat PPK juga sudah sangat baik koordinasi dengan pemerintah Kota Semarang, karena itu adalah ASN yang ada di kecamatan 3 orang. Lalu kemudian kami juga sedang mempersiapkan untuk Sekretariat PPS sejumlah 3 orang juga di seluruh kelurahan yang ada di Kota Semarang. Pasca dari kegiatan ini, kita sebenarnya sebentar lagi juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih. Makanya kemarin tadi Pak Yudi menyampaikan koordinasi, karena kemarin kami juga baru saja rapat dengan Disduk Capil terkait tentang pemetaan berapa sih rencananya TPS yang akan digunakan untuk Pilwakot 2024. Ini juga saya kira bukti dari sinergitas, dan alhamdulillah sejauh ini KPU kalau berkomunikasi dengan pemerintah kota, dengan teman-teman dari Dewan juga kita bisa bicara dengan sangat baik, karena memang kita berupaya untuk kemudian memberikan informasi sesuai dengan klasifikasinya. Tentunya memang harapan kita adalah semua pihak juga mengerti tahapan-tahapan apa saja yang kita lalui, kendala-kendalanya seperti apa, dan apa yang kemudian menjadi solusi-solusi yang kita ambil di dalam menghadapi situasinya. Gitu mungkin, Mbak. Jika tadi yang disampaikan Pak Nanda menarik ya, bahwa tidak ada masalah dan tidak ada kendala dalam berkoordinasi dan juga berkolaborasi antar lembaga, dan semua sejauh ini berjalan dengan lancar. Tapi di samping itu ada tidak kendala lain yang cukup urgent, yang cukup harus segera ditangani agar tetap Pilwakot ini berjalan dengan baik begitu? Baik. Ada tidak yang bisa di-share? Saya kira itu bukan kendala tetapi tantangan kita bersama.
bahwa hari ini itu berbeda dengan pilwakot di periode-periode sebelumnya. Kalau periode-periode sebelumnya itu ketika kita menjalani pilkada, kita tidak kemudian mendapatkan satu variabel tambahan yang bernama media sosial. 2005, 2010, 2015, oke sudah ada media sosial tapi belum semasif itu. 2020 mulai masif karena memang waktu itu kita semua dipaksa untuk semuanya dilakukan lewat media sosial. Saya kira 2020 kita mulai jadi sangat terbiasa dengan Zoom meeting ya Pak Yudi ya, dan Pak Lilo ya, apa-apa Zoom. Padahal dulunya kan tidak pernah. Dan sekarang ini kan menjadi ranah hybrid ya, di mana kemudian era digital itu juga digunakan, tetapi era-era konvensional juga tetap dilaksanakan. Nah yang kemudian menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita melakukan filterisasi terhadap informasi. Ini yang kemudian saya kira bisa menjadi salah satu kunci yang menjadi penentu apakah ke depan ini kualitas demokrasi akan menjadi semakin baik atau justru sebaliknya. Dan itu tentunya perannya siapa? Perannya kita semua. Bagaimana kemudian kita bisa memiliki habit baru untuk melakukan penelaahan informasi lebih lanjut sebelum kita memutuskan apakah informasi ini benar atau salah. Itu juga berhubungan dengan informasi dari KPU, informasi dari pemerintah kota, ataupun informasi dari Dewan ya, selaku konstituen yang merepresentasikan aspirasi dari masyarakat. Sehingga harapannya adalah dengan ada forum-forum seperti ini, dengan ada forum-forum diskusi baik itu formal maupun informal, kita benar-benar bisa sama-sama saling melakukan kolaborasi dan sinergitas. Dan sebenarnya kemarin-kemarin kita sudah melakukan itu. Jadi sebelum kadang-kadang kita menghadapi forum itu kita sudah ngobrol sebenarnya situasinya seperti apa. Karena saya kira yang kita butuhkan hari ini itu adalah bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama. Karena begini, menurut saya pemilu dan pilkada itu event yang 5 tahun sekali. 1 hari, rekapitulasi taruhlah 30 hari, pasca dari itu mau tidak mau kita harus berjalan bersama dalam menempuh kebijakan-kebijakan yang nanti akan diambil ke depannya. Sehingga sangat penting kemudian agar kita itu bisa memahami bahwa kita boleh berkompetisi, tetapi pasca dari kompetisi kita harus berkolaborasi. Dengan seperti itu, akhirnya residu-residu yang mungkin nanti akan bisa berdampak negatif terhadap perkembangan demokrasi itu bisa dieliminir. Begitu mungkin Mbak. Betul, menarik sekali. Pak Lilo ada pendapat terkait bagaimana perkembangan digital platform yang cukup masif. Hampir semua orang ini mungkin lebih dari 8 jam ya. Menurut salah satu penelitian, mereka memegang gadget Bapak. Semua berkomentar bebas, mengemukakan pendapat sebebas-bebasnya. Bapak melihat ini tadi sempat disampaikan bahwa ini adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi ke depan. Bagaimana Pak Lilo melihatnya? Iya, mungkin fenomena media sosial ini kan memang kita ketahui bersama ya. Artinya dalam membentuk karakter atau menggiring opini. Mungkin itu juga salah satu perhatian kita gitu bersama. Tapi saya yakin dengan komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Semarang, penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, saya yakin kendala-kendala apa yang mungkin berita-berita yang yang menyudutkan bisa kita pahami, kita clearkan bersama gitu. Dan juga ini menarik juga tadi disampaikan Pak Nanda dengan komunikasi Zoom. Malah saya pengennya kalau kampanye Zoom aja Pak. Jadi enak gitu, nggak usah lebih kosnya lebih ringan lah gitu. Karena kita pilek kemarin sudah pilek Pak? Pilek ya. Itu kita sudah berdarah-darah gitu. Bahkan kantongnya belum full lagi masih ini. Jadi harapan kita sih komunikasi lah terjalin dengan baik semua lah, bukan hanya pemilu, semua elemen masyarakat, baik LSM, organisasi lain yang dari tingkat bawah itu komunikasi. Karena sekali lagi setelah kompetisi selesai kita sama-sama gitu. Kita sama-sama mengambil kebijakan untuk pembangunan Kota Semarang itu kan sama-sama. Gak mungkin kita pemenang terus dia berdiri sendiri juga gak mungkin, pasti juga melibatkan semuanya. Jadi komunikasi kuncinya saya bisa tekankan seperti itu.
Siap. Kita tentu semua sependapat ya bahwa komunikasi menjadi kunci begitu untuk menjaga stabilitas dan juga meminimalisir disinformasi. Dan kuncinya bukan hanya komunikasi yang baik antar lembaga tetapi juga netizen atau warga masyarakat. Itu juga sangat penting sekali. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami, obrolan yang seru tidak terasa masih bersama Pak Lilu, Pak Yudi dan juga Pak Nanda. Dalam tema kita hari ini menjaga kualitas demokrasi di Kota Semarang. Sebenarnya kalau membahas tema ini dan juga dikaitkan dengan Pilwalkot tentu banyak sekali yang perlu dibahas. Tapi ada beberapa yang perlu kita rangkum juga. Tadi bagaimana kita melihat bahwa tantangan-tantangan yang ada begitu dan juga bermedia sosial yang luar biasa tanpa batas, bebas los begitu ya. Tetapi di sini yang perlu penting juga diketahui itu adalah peran-peran dari masing-masing institusi atau lembaga dan juga masyarakat. Semua punya peran sendiri ya gitu. Dimulai dari Pak Nanda dulu, silakan. Kalau peran saya jelas sekali Mbak. Ya betul. Ya. Tentu sebagai garda terdepan. Tetapi tidak semua paham. Betul ya. Betul. Kalau mungkin berbicara dengan Pak Yudi dan juga Pak Lilu, tapi tidak semua masyarakat paham. Ya, jadi ada koridor yang mungkin perlu ditekankan dan juga perlu digarisbawahi bahwa ya tugas-tugasnya begitu. Silahkan. Baik. Jadi kalau kemudian ditanya KPU bakal apa saja, tadi sudah di awal sudah saya jelaskan bahwa kita mempersiapkan, kita itu ada tahapan persiapan dan pelaksanaan. Ya kemarin waktu, jadi mungkin buat teman-teman atau kemudian saudara-saudara saya dimanapun yang teman-teman berada yang hari ini nonton, bahwa pemilu itu nggak hanya coblosan aja, tetapi pemilu itu kita melalui pembahasan anggaran itu udah dari 2000, kalau yang 2024 ini ya, itu pembahasan anggaran itu di 2021 sudah dimulai. Betul, sedikit memotong bahkan masyarakat tuh terkadang berpikir kerjanya apa sih? 5 tahun sekali, padahal tidak demikian ya Pak ya. Silakan dilanjutkan. Tahapan pemilu itu sudah dimulai itu pada bulan Juni 2022. Itu sebenarnya itu tahapan paling minimal karena kalau di undang-undang itu minimal 20 bulan sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya harusnya kalau itu tahapan dimulai 20 bulan berarti pembahasan anggarannya sudah 1 tahun lagi. Jadi kalau kita mau kalkulasi ada 32 bulan sebenarnya sebelum pelaksanaan pemilu. Pun juga demikian pilkada. Jadi panjang dan kemudian besok itu kita akan selesai mungkin sekitar tahun 2025. Kita juga harus bikin laporan pertanggungjawaban, mengembalikan anggaran dan lain sebagainya. Panjang sekali. Dan kita istirahat setahun, habis itu kita pembahasan anggaran lagi. Mendetailkan lagi semua kegiatan-kegiatan. Nah KPU bertanggung jawab penuh terhadap tahapan, tetapi KPU juga merangkul semua pihak untuk membersamai proses pelaksanaan tahapan ini. Karena apa? Karena KPU nggak mungkin bisa jalan tanpa Dukcapil, tanpa Kesbangpol. Tentunya tanpa konsultasi juga, komunikasi dengan teman-teman di Dewan, yang itu juga representasi dari masyarakat, itu juga kita lakukan. Ini semata-mata untuk memastikan bahwa semua pihak itu mengetahui bagaimana perjalanan dari tahapan. Walaupun mungkin tidak semua pihak senang. Ya, karena kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak, tetapi yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan semua sesuai dengan tahapan yang berlaku. Contoh kasus, waktu pemilu 2024 kemarin, tanggal 14 Februari, tanggal 17-18 ada beberapa teman-teman Dewan telepon, Pak Ketua, ini hasilnya kok kursinya sekian dan sekian. Ini saya baca sudah begini ya makanya. Masyarakat sudah tanya. Terus saya jawab, saya pleno aja belum, saya bilang gitu. Berarti sudah? Belum, saya bilang gitu. Kapan? Ya nanti akan dikasih tahu, saya juga belum pleno, proses masih rekapitulasi. Nah ini kan salah satu bentuk komunikasi kan, klarifikasi juga mungkin mereka baca, berikut 50 orang daftar calon terpilih lah. Rekapitulasi aja belum, gampangannya begitu ya misalnya. Kan misalnya seperti itu. Itu juga bagian dari kami menjawab apa yang menjadi keresahan dari masyarakat. Termasuk juga kita mensosialisasikan seluruh tahapan, merangkul semua pihak, ormas, LSM, berbagai macam tingkatan masyarakat kita sampaikan. Karena harapan kita adalah agar seluruh masyarakat itu yang terpenting adalah mereka memahami bukan hanya datang ke TPS, tetapi mereka memahami hak dan konsekuensi ketika mereka memilih ataupun tidak memilih. Yang kedua adalah besok karena ada pilgub, datang juga.
kemungkinan yang di kotanya bersama bisa jadi kemudian di provinsinya berbeda. Kalau kita bicara mengenai konsiliasi politiknya ya. Sehingga maksud kita itu adalah kita tidak perlu harus terlalu memasukkannya ke dalam hati. Maksud saya itu, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat itu, kita itu memilih itu seperti layaknya kita bertoleransi dengan suku, bangsa, agama yang lain. Jadi kita tentu boleh memiliki pilihan yang oke, dan kita juga hormati itu, tetapi yang sangat mulia menurut saya adalah ketika kita juga bisa menghormati pilihan orang lain tanpa harus mendiskreditkan orang tersebut. Apalagi ketika proses kontestasi itu telah selesai. Karena apa? Karena pada awalnya atau kemudian pada fitrahnya manusia itu kan berbeda. Sehingga perbedaan itu yang saya kira akan membuat kita akan semakin indah dalam berkeluarga dan juga berumah tangga dan juga bersosialisasi di bangsa dan negara. Gitu. Luar biasa. Salah satu yang saya petik tadi bagaimana toleransi itu dijalankan ya. Ternyata kita belajar banyak sekali dari pemilihan umum ini begitu. Pak Yudi silakan kalau dari perkembangan sejauh ini dan juga support yang dilakukan penuh gitu untuk mensukseskan Pilwalkot ini. Bagaimana menurut Pak Yudi silakan. Iya, terima kasih Mbak Putri. Kalau kami dari sisi pemerintah Kota Semarang ya, ini support penuh itu bukan hanya kepada KPU, bukan kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan keamanan saja, tapi juga kepada masyarakat. Ya. Kami kebetulan bersama KPU dan Bawaslu itu seminggu sekali hampir ya, itu turun melakukan sosialisasi yang dikemas dalam pendidikan politik untuk masyarakat. Nah, sekaligus mempersiapkan masyarakat yang tadi Mas Nanda sampaikan, supaya masyarakat itu tidak membawa pemilu ini dalam sebuah emosi yang berlebihan. Nah, tadi sudah disampaikan, Pilwalkot dengan Pilgub bersamaan. Bisa jadi partai A nanti berkoalisi dengan partai B di Pilwalkot, partai C dengan partai D di Pilwalkot. Tapi di Pilgubnya partai A dengan partai C, justru partai B dengan partai D. Jadi ini masyarakat sudah kita tanamkan itu, jadi jangan terlalu membawa jago-jago itu terlalu militan ya, terlalu emosional supaya nanti tidak kecewa loh. Bahasa kerennya baper ya Pak. Ya, terlalu baper lah insya Allah. Terlalu baper. Itu kami tanamkan yang kegiatan kami setiap minggu sekali ini dengan KPU dan Bawaslu. Bahkan ada juga kolaborasi kami dengan DPRD, ini juga hampir seminggu sekali Pak Lilu ya, kita turun ke masyarakat. Audiensnya berbeda-beda, tergantung segmen di masing-masing tempat itu mana yang dominan. Itu, yang jelas itu masyarakat. Nah, masyarakat yang butuh pemahaman sehingga apa yang tadi Pak Nanda sampaikan tadi juga tersampaikan ke masyarakat secara langsung. Apalagi tantangan media sosial yang tadi diceritakan itu kan sangat masif ya. Ramai, banyak sekali juga pendapat, mungkin informasi yang tidak benar dan sebagainya. Kesempatan itulah kami meluruskan karena di situ sifatnya dialog seperti ini, tetapi benar-benar ada masyarakat yang langsung ketemu dengan saya, Pak Nanda dan juga teman-teman dari Bawaslu, dan ketika kolaborasi dengan DPR tentu dengan teman-teman DPR yang notabene selalu berbeda-beda komposisinya. Kebetulan Pak Lilu bersama partai yang lain, suatu ketika kami datang Pak Lilu bersama partai yang lain lagi. Nah itu untuk menggambarkan pada masyarakat bahwa di dalam kita, di atas, di pemerintahan dan di legislatif maupun di KP, tidak ada permasalahan, semuanya sinergi, masyarakat juga harus bisa mengikuti situasi tersebut. Itu yang kami lakukan. Ya. Benar, menarik juga ya bahwa sebenarnya nggak ada baper-baper klub ya kalau di Pemkot ataupun pihak-pihak yang terkait mungkin ya. Tetapi kadang yang baper itu adalah netizen atau masyarakat gitu yang benar-benar militan sekali. Kalau Pak Lilu melihatnya fenomena-fenomena yang terjadi saat ini itu seperti apa? Apa mungkin hal-hal yang sudah dilakukan DPRD juga untuk mengatasi gitu fenomena-fenomena ini? Silakan. Ya kalau dari DPRD tentunya tadi disampaikan Pak Yudi, kita turun terus. Jadi
melakukan pemahaman sosialisasi terhadap penyelenggaraan pilkada ya, nanti supaya nggak ada istilahnya tadi baper-baperan gitulah. Kita itu di pemerintah itu hampir setiap hari ketemu Pak Yudi, partai-partai lain, ketua-ketua partai lain setiap hari ketemu. Gitu. Jadi ya kita saling memahami peran masing-masing lah. Gitu. Jadi seperti Pak Nanda sebagai KPU tentunya juga sudah memahami tugas dan peran masing-masing, dan dari pemerintah terutama ASN dan PNS lah istilahnya gitu ya, karena PNS kalau kita nyebut itu partai netral sekali gitu, jadi kan harus sesuai fungsinya gitu, apalagi terkait media sosial kita ketahui betul bahwa sekarang itu kita mengelola atau penyelenggaraan pilkada ini kayak masyarakat ini sudah kayak melihat seperti lihat akuarium. Jadi bisa melihat semua penyelenggaraan, bisa dilihat dari bawah sampai tingkat atas, penyelenggaraan bisa dilihat. Bahkan kalau ada menemukan kecurangan, dia bisa langsung upload, bisa DM langsung ke KPU, bisa DM langsung ke mana, ke pemerintah gitu, ke Bawaslu, itu bisa semua. Jadi kita pahami betul bahwa kita semangatnya juga semangat untuk pilkada ini berjalan baik, lancar demi Kota Semarang, apalagi Kota Semarang ini kan ibu kota provinsi, tentunya menjadi salah satu tolok ukur penyelenggaraan pilkada. Nah, kita jaga sama-sama. Saya kira itu, Mbak. Betul, dan itu tadi menarik ya, istilah transparan digambarkan dengan melihat akuarium begitu. Memang benar-benar harus menjadi institusi atau lembaga yang transparan agar masyarakat juga bisa melihat secara langsung dan juga mengikuti secara adil gitu. Maka kenapa itu selalu diikuti dengan jujur dan adil ya. Kemudian tentang fenomena yang ada dan juga apa istilahnya ya, memetakan gitu, pemetaan tantangan yang ada dalam pemilu ini, mungkin ada permasalahan atau hal-hal yang perlu diantisipasi sejak dini. Apa Pak Nanda? Baik, kalau kemudian kita bicara antisipasi, karena gini, kita itu masih belum selesai euforianya dari pemilu ya. Kita ini masih rasanya euforia pemilu, ini belum selesai rasanya pemilu. Bagaimana antusias netizen kita melihat di sosial media seperti itu ya. Betul, dan kemudian itu euforia itu yang sebenarnya bisa berdampak positifnya terhadap tingkat partisipasi. Tapi bisa berdampak negatif kalau kemudian euforia itu akhirnya kemudian mengarah pada dogma. Dogma yang saya maksudkan adalah hoax begitu ya, informasi-informasi yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan lah mengenai kebenarannya. Sehingga saya kira tantangan pertama adalah di dalam menjaga kualitas demokrasi, karena kualitas demokrasi itu tidak hanya kemudian dari jumlah orang yang datang ke TPS atau partisipasi saja, tetapi jumlah orang yang memahami apa sih tujuan saya itu datang ke TPS, apa sih hak dan uji konsekuensinya itu menjadi penting gitu loh. Ketika orang ditanya ngapain datang ke TPS, saya mau milih, terus setelah dipilih itu dapatnya apa? Apakah karena dia dapat money politics makanya dia datang ke TPS, atau karena memang dia tahu, sadar bahwa saya itu harus datang ke TPS untuk kemudian menentukan siapa yang jadi wali kota, wakil wali kota, siapa yang jadi gubernur misalnya begitu. Karena dan lain sebagainya misalnya. Karena nanti akan ada musrenbang, nanti ada yang kebijakan begini, atau kemudian saya membaca visi dan misinya karena dia menawarkan hal seperti ini. Yang kemudian itu bisa diuji konsekuensi ketika orang itu beneran jadi ditagih. Mana nih katanya kemarin janjinya begini-begini kan gitu. Oh sekarang kayak gini sih misalnya kan begitu. Ini contohnya maksudnya. Itu menurut saya kita sudah mencapai sebuah titik di mana tingkat kualitas demokrasi kita sudah cukup bagus. Nah kita itu belum ke sana. Akan menuju ke sana, dan itu menjadi tugasnya siapa? Menjadi tugas kita bersama untuk terus-menerus melakukan edukasi ke masyarakat, memberikan informasi dan juga apa? Memberikan solusi-solusi ketika mereka itu terjebak pada dogma itu tadi. Yang saya kasih contoh soal misalnya tiba-tiba mereka baca informasi langsung telepon, padahal kan bisa diklik dulu tuh, dibaca dulu ya. Ini menurut perkiraan kami, ternyata beritanya begitu gampangannya. Terjebak pada
literasi ya? Iya, itu tadi just the book by cover doang ngamangannya kan. Karena kan sudah ada istilahnya kan itu kan. Dan just book by its cover. Jadi harusnya kan kita bisa melakukan penelusuran lebih lanjut. Begitu. Dengan begitu saya kira kita bisa berperan untuk membersamai pendidikan politik ini dan juga kita bisa berperan bersama untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat itu paham betul apa yang menjadi fungsi dari pesta demokrasi itu sendiri. Karena apa? Karena kalau kita lihat di daerah perkotaan, suasananya mungkin terkesannya hektik, everyone is busy di situ. Tapi kalau kita kemudian waktu pemilu kita datang ke daerah-daerah yang isinya adalah bercocok tanam, di sana kayaknya kalem-kalem aja tuh, tenang-tenang aja kan gitu. Maksud saya itu kan sebenarnya kadang-kadang semua itu mungkin dari pemikiran kita sendiri sih yang bikin kesannya itu jadi kayaknya itu penuh begitu. Dan saya yakin dan percaya dengan kolaborasi yang sangat baik dan semakin baik insya Allah ke depannya dengan pemerintah Kota Semarang, teman-teman DPRD saya kira juga dari sepenglihatan kami hari ini juga mereka adalah orang-orang yang memang berkompeten dan juga sering berkomunikasi dan memberikan masukan di dalam peningkatan kualitas demokrasi yang ada di Kota Semarang. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan obrolan ini di segmen berikutnya. Kita akan membahas langkah-langkah atau strategi khusus apa yang dilakukan untuk mensukseskan Pilwalkot dan sekaligus untuk tetap menjaga kualitas berdemokrasi di Kota Semarang sesaat lagi. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Saya juga ingin mengingatkan kepada Anda bahwa dialog ini disiarkan di Simpang 5 TV dan KIS FM. Baik, kalau tadi pembicaraan sebelumnya dengan Pak Nanda bagaimana kita memetakan potensi kerawanan yang kerawanan yang kemungkinan akan terjadi. Kalau dari DPRD Kota Semarang sendiri, apa yang mungkin menjadi salah satu untuk diantisipasi, satu atau beberapa hal gitu ya yang perlu ditingkatkan begitu setelah berkaca dari pengalaman-pengalaman Pilwalkot sebelumnya. Silakan Pak Lilo. Apa yang perlu diantisipasi gitu? Saya kira nggak ada sih, kita juga sudah sering melakukan pilkada ini dan komunikasi kita baik. Yang penting kita kalau di tataran di pemerintahan kota itu kita fan-fan aja lah, artinya setiap hari enjoy lah gitu. Memang kita harus antisipasinya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat bawah gitu supaya dalam pelaksanaan pilkada ini kita melakukan dengan baik gitu, komunikasi dengan baik. Saya kira sama kok, kita sebagai peserta pemilu yang memang ini kepengennya juga semua juga berjalan baik gitu. Dan kita tahu perannya masing-masing, kita nggak akan terlalu istilahnya ngompori apa gitu kan. Enggak lah, kita jaga betul kondisivitas di Kota Semarang. Saya yakin apa yang kita adu program masalah supaya masyarakat ini bisa tahu betul bahwa calon-calon yang kita hadirkan ini bisa menjadi harapan ke depan masyarakat, bagaimana bisa menyejahterakan masyarakat dan membangun Kota Semarang ini lebih baik lagi. Saya kira komunikasi dan kita memahami peran masing-masing, baik pemerintah, KPU, peserta dan masyarakat, saya kira itu nggak ada masalah. Oke, saya suka sekali tanggapan Pak Lilu ya. Ini tuh jawaban beliau juga sekaligus menenteramkan hati. Santai aja, nggak ada masalah. Orang di sini enjoy aja kok ya. Jadi sebenarnya meskipun banyak hal di luar sana yang seperti kita ketahui bersama tadi sempat kita bahas bahwa euforia pemilu beberapa saat yang lalu ini masih cukup memanaskan
suasana netizen begitu ya. Dan juga saat ini juga menghadapi, dan yang menjadi penting adalah mungkin para petinggi-petingginya ini kesadarannya sudah cukup baik nih. Tetapi masyarakat di berbagai lapisan atau bahkan lembaga-lembaga atau institut terkait juga masih ada yang tadi istilahnya panas-panasan atau masih ada yang suka mancing nih, mancing emosi nih sukanya ya Pak. Pak Yudi, gimana tanggapan dari Pemkot sendiri melihat fenomena yang masih ada di saat ini di era digital juga? Silahkan. Terima kasih Mbak Putri. Terkait dengan tantangan yang tadi, ini berarti masih bicara tantangan tadi ya. Artinya ada potensi-potensi yang bisa menjadi satu kerawanan. Ya. Bagaimana strateginya? Memang benar kalau kemarin dipetakan itu entah dari Kota Semarang itu merupakan kalau di tingkat Jawa Tengah nomor 1 potensi kerawanannya ketika ada. Kemudian di tingkat nasional dipetakan sebagai nomor 12 ya, potensi kerawanan dalam penyelenggaraan. Faktanya semuanya fine-fine lah, baik masyarakatnya maupun kami yang di atas yang menyelenggarakan dan bekerja sama dan bersinergi. Namun demikian itu tidak berarti menjadikan kami terlena, walaupun kemarin pileg ya, bukan pileg ya, pileg dan pilpres kemarin sudah berjalan baik, pascanya juga sudah kondusif, tapi kita tetap harus mempersiapkan. Ya, baik dari sisi masyarakatnya yang tadi saya ceritakan, kami tetap akan turun terus ke masyarakat. Ya. Secara langsung kebetulan ada yang forumnya bersama KPU dan Bawaslu, ada yang forumnya bersama DPRD yang notabene adalah representasi dari partai politik. Ini kami jalan terus tetap sampai pilkada nanti. Ya. Di samping itu kami juga punya satu kewajiban, mempersiapkan pemilih pemula. Pemilih pemula ini sampai saat ini kami sudah tancap gas, kami datang ke sekolah. Ya, ke sekolah kepada mereka yang usia 16 tahun, diperkirakan 27 November nanti sudah 17 tahun, itu kami rekam dulu biometriknya, kami scan iris matanya untuk menjadi data, biodata mereka. Saat nanti 17 mereka tinggal tunggu saja di rumah, KTP-nya dikirim oleh pemerintah Kota Semarang. Sehingga nanti saatnya Pilwalkot, Pilgub itu mereka sudah punya satu dokumen kependudukan yang untuk persyaratan mencoblos. Ini sambil kami mensosialisasikan untuk peran mereka untuk datang berpartisipasi nanti. Ini masih ke sekolahan, juga kami kemarin sudah edarkan 22.000 undangan kepada masyarakat yang kami identifikasikan usia 16 sampai nanti saatnya pemilu mereka berusia 17. Itu sudah kami sebarkan 22.000 undangan. Biasanya nanti mereka akan memanfaatkan saat liburan panjang nanti. Di bulan Juni sampai Juli ada liburan panjang ini, anak sekolah mereka ke kantor Dukcapil yang kami buka di 16 kecamatan dan di kantor dinas plus 1 di Mall Pelayanan Publik, ada 18 titik layanan kami. Itu kami siapkan untuk nanti di liburan panjang mereka. Sebelum liburan kami yang datang, tapi nanti kalau liburan kami berharap mereka yang datang ke kami gitu. Itu persiapan-persiapan strategi untuk supaya masyarakat, oh iya, setiap kali menerima KTP mereka ingat mereka akan menjadi, karena kami berikan amplop yang untuk berpartisipasi. Ada kalimatnya mengajak mereka berpartisipasi dan menjadi pemilih yang bijak. Itu di dalam amplop KTP-nya mereka yang terima nantinya. Oke, luar biasa Pak Yudi. Selain tadi juga petakan kira-kira kerawanan yang terjadi, Pak Yudi ini juga sekaligus menjawab strategi dan langkah-langkah yang telah dilakukan begitu ya. Lalu dari Pak Lilu sendiri, kira-kira strategi atau langkah-langkah khusus yang dilakukan ini khusus spesial untuk Pilwalkot ini, ada tidak Pak dari DPRD Kota Semarang khusus untuk mensukseskan dan juga mengajak kesadaran berdemokrasi masyarakat di warga Kota Semarang begitu? Ya, kita dari teman-teman DPRD tentunya support ke KPU dan pemerintah, baik anggaran yang kita sudah persiapkan dan juga kita sebagai fungsi juga melakukan pengawasan. Tentunya kita bersama-sama KPU, pemerintah Kota Semarang lewat
Kesbangpol itu hampir tadi disampaikan Pak Yudi hampir seminggu 2 kali ya Pak. Bahkan juga beda-beda, saya mungkin nanti dengan partai lain gitu, sama juga mengawal kita memberikan pemahaman, sosialisasi terhadap masyarakat bahwa pilkada ini kita harus sukses, kita harus aman, karena sekali lagi kita membawa nama baik Kota Semarang. Terkait kiat-kiat apa, ya mungkin apa ya kiatnya, ya mungkin kita sebagai peserta nanti itu juga saling menjaga lah. Tadi disampaikan jangan ada provokasi terhadap salah satu calon, bahkan boleh saya ngomong, kalau boleh saya ngomong itu semua calon yang akan maju besok itu tiap hari kita ketemu ini gitu. Jadi kita juga saling menjaga lah semua peserta kita, gerbong kita, partai kita supaya memberikan pemahaman juga dari tingkat bawah, baik pengurus partai, kota, kecamatan semua, supaya saling menjaga dalam pelaksanaan pilkada. Saya kira itu aja. Baik, mungkin singkat dari Pak Nanda, kalau melihat bagaimana dalam mensukseskan Pilwalkot, tentu ini salah satu beban di pundak KPU begitu ya. Tapi bagaimana menurut Pak Nanda sejauh ini dari dan juga langkah-langkah yang telah dilakukan, banyak tentu strategi khusus yang dilakukan untuk kesuksesan Pilwalkot. Baik, untuk strateginya saya kira kita memaksimalkan semua platform komunikasi yang ada Mbak. Jadi intinya adalah dengan memberikan informasi seluas-luasnya, harapannya kemudian semua pihak juga bisa menangkap informasi tersebut dari berbagai macam level dan segmentasi. Karena saya kira semua pertanyaan itu muncul karena mungkin kekurangtahuan atau ketidaktahuan, dan betul. Saya kira dengan kita sama-sama bisa menyebarkan, bisa berkomunikasi dengan baik, insya Allah pelaksanaan Pilwalkot besok 2024, siapapun yang nanti jadi calonnya, baik juga di Pilgub, siapapun nanti jadi calonnya, insya Allah semua bisa menghormati, mengikuti prosesnya dan menghargai apa yang sudah menjadi hasilnya di kemudian hari. Saya kira demikian. Baik, satu pertanyaan lagi singkat untuk semuanya sebagai closing statement, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya warga di Kota Semarang dalam disikal ini. Nanti terakhir Pak Lilu dari Pak Nanda dulu, silahkan. Halo warga Kota Semarang, tidak terasa 178 atau 177 hari lagi menuju Pilwalkot Semarang 2020. Jangan lupa pastikan nanti data Bapak Ibu terdaftar di TPS, dan pastikan juga Bapak Ibu menjadi saksi dari pelaksanaan Pilwalkot 2024 dengan memastikan diri untuk datang ke TPS. Kami tunggu di sana. Terima kasih. Terima kasih, silakan Pak Yudi. Ya, halo warga Kota Semarang ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU untuk ajakan berbondong-bondong memberikan hak suaranya. Ya. Kami juga berharap berikan hak suaranya pada calon-calon yang tentunya diyakini, keberhasilannya diyakini diyakini program-programnya, supaya nanti mendapatkan pemimpin yang benar-benar ideal menurut pertimbangan warga Kota Semarang. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya Pak Lilu. Ya, baik, untuk warga Kota Semarang, harapan kita semua menjaga pelaksanaan pilkada ini dengan baik, dan kita sukseskan dengan datang ke TPS, jangan ada yang golput gitu. Jadi indikasinya kan gitu. Saya kira kita sukseskan bersamalah pilkada di Kota Semarang. Saya kira itu Mbak. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Terima kasih banyak Bapak Wahyu Winarto selaku Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Yudi Hardianto Wibowo selaku PLT Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Henry Cassandra Gultom selaku Ketua KPU Kota Semarang. Pemirsa, kami juga mengingatkan sekali lagi bahwa program ini disiarkan di Simpang 5 TV dan KIS FM. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Hotel Norman Semarang.
Pemirsa, kemana arah pembangunan ini? Kemana arah demokrasi ini? Apakah ini hanya puisi? Ataukah hanya strategi untuk mencari simpati? Rakyat Indonesia sejatinya berjiwa kesatria, tanpa kenal batasan karya. Biarkan rakyat Indonesia menyuarakan kejujurannya. Tak peduli warna, tak peduli status, hak setiap rakyat takkan terhapus. Suara demokrasi adalah nyanyian kebebasan, mengalun indah merajut persatuan. Dengan bijak dan penuh tanggung jawab, demokrasi adalah akumulasi cinta dalam negeri. Mengalir dalam darah, membara dalam hati. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.